Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga dapat hadir dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Masa persidangan ini diawali dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pengingat akan pengorbanan, perjuangan dan cita-cita luhur bangsa. Namun tidak lama berselang setelah itu kita juga menyaksikan wajah lain dari memaknai kemerdekaan sebagai kebebasan. Ketika demonstrasi yang berujung anarkis, kerusuhan dan runtuhnya rasa kemanusiaan akibat hasutan yang menyesatkan, menebar provokasi, membenarkan kekerasan dilakukan dan dianggap wajar oleh sebagian pihak. Inilah dinamika perjalanan bangsa yang menuntut kedewasaan dalam berdemokrasi. Tidak ada pihak yang mutlak benar atau paling bersalah. Kita semua termasuk DPR RI dan pemerintah harus bercermin dan memperbaiki diri. Sebab apa yang telah terjadi merupakan isyarat yang sangat penting bahwa ada yang belum kita jalankan dengan baik, bahwa ada yang salah dan harus kita perbaiki bersama. Tugas kita bersama seluruh anak bangsa dan komponen bangsa adalah menjadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran untuk lebih mawas diri agar persatuan bangsa tetap terjaga, martabat kemanusiaan ditegakkan dan Indonesia terus melangkah menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih baik. Kemerdekaan pada hakikatnya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa mendapat tempat dalam perjalanan menuju Indonesia yang tentram, adil dan makmur. Sidang Dewan yang terhormat, dalam menjawab berbagai tantangan dalam membangun Indonesia, DPR RI bersama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional pada masa persidangan ini telah menyetujui 6 rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang dan 2 rancangan undang-undang sebagai usul DPR RI. Selanjutnya, DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan terhadap 8 rancangan undang-undang lainnya yang saat ini masih berada pada tahap pembicaraan tingkat 1. DPR RI, pemerintah dan DPD RI juga telah menyetujui perubahan kedua program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas tahun 2025 dan menetapkan Prolegnas prioritas tahun 2026. DPR RI bersama pemerintah pada masa persidangan ini telah menuntaskan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. APBN bukan sekedar dokumen fiskal, melainkan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mensejahterakan rakyat. Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Telah menjadi komitmen pemerintah dalam melaksanakan APBN tahun anggaran 2026 untuk dapat mengentaskan kemiskinan, membangun sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja, mensejahterakan petani, nelayan, buruh, meningkatkan penghasilan rakyat dan membangun seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah berkewajiban melaksanakan APBN dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, memenuhi rasa keadilan dan memperhatikan kepatutan. Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, antara lain perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa KLB penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana alam banjir dan longsor di sejumlah daerah, evaluasi permasalahan haji dengan dana talangan, pembentukan Satgas Judi Online, penyelesaian konflik agraria, penguatan ekonomi rakyat melalui pusat layanan usaha terpadu bagi UMKM, kelangkaan BBM pada SPBU swasta dan kenaikan harga beras, evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG, penerapan kebijakan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan daya beli masyarakat, dan penempatan uang negara pada bank umum untuk memperkuat likuiditas dan peran intermediasi perbankan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari rapat kerja dengan DPR RI.
Pada masa persidangan ini, DPR RI telah menetapkan Kementerian Haji dan Umroh menjadi mitra kerja Komisi 8, serta telah melakukan pemberian persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan dan atau pemilihan pejabat publik dan non-pejabat publik, seperti Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Ketua dan anggota Komite BPH Migas, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Indonesia, dan pemberian kewarganegaraan kepada atlet sepak bola dan atlet hoki es. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI menghadiri berbagai kegiatan dalam rangkaian penguatan diplomasi global. Selain kegiatan multilateral, DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan duta besar dan delegasi negara sahabat seperti Selandia Baru, Rusia, Rumania, Malaysia, Amerika Serikat, serta Republik Rakyat Tiongkok. Pada masa persidangan ini, DPR RI telah menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor Leste dan Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam. Delegasi DPR RI juga menghadiri undangan kenegaraan ke Meksiko, Papua Nugini, dan Kuba. Sidang Dewan yang terhormat, atas nama pimpinan DPR RI, kami sampaikan ucapan apresiasi atas ketabahan dan kerja keras seluruh anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusional mewujudkan kedaulatan rakyat. Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia. Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.